Pemirsa, Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Globalisasi kini mampu menggeser nilai-nilai budaya di Indonesia. Globalisasi dapat merubah perilaku masyarakat karena pertukaran informasi dari luar. Globalisasi adalah proses perubahan sosial yang bersifat multidimensional, melintasi batas negara dan benua, dan membuat masyarakat dunia makin terkoneksi serta makin saling tergantung satu sama lain. Nah, perlu dipahami bahwa globalisasi itu pada dasarnya ada proses, artinya ini adalah kejadian peristiwa yang belum selesai. Jadi setiap hari globalisasi itu terjadi di sekitar kita dan membuat kita makin terkoneksi dengan dunia. Kembali lagi di Saturday Talks dengan saya Ceriasi Trenjel Siregar dan saya Yomius Nota Syifa. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari salah satu orang tua anggota kelompok kami. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Tante ingin mau dipanggil apa nih Tan? Tetap Tante atau Ibu biar lebih seru ngobrolnya Tan? Tante juga boleh. Oh oke Tan. Tante izin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Halo semuanya, kenalkan Tante adalah orang tua dari Kiara, salah satu anggota kelompok, apa nih namanya nih? Saturday Talks. Kelompok Saturday Talks yang hari ini mau ngajak Tante ngomongin soal globalisasi dan westernisasi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Tante Melanie. Dan Tante adalah orang tua Kiara dan tinggalnya masih deket-deket di sini. Oh, Berarti masih sekitaran Tanjung Sari. Sekitaran Tanjung Sari. Ketahuan deh. Tan, kalau boleh tahu nih pekerjaan Tante berprofesi sebagai apa ya? Kebetulan Tante adalah salah satu pegawai negeri sipil ya, yang tugasnya di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai. Ya. Nah, teman-teman semuanya, di podcast kali ini kita akan membahas tentang globalisasi dan westernisasi. Globalisasi adalah istilah yang barangkali sudah tak asing lagi di telinga kita. Ada banyak dampak globalisasi, baik yang sifatnya buruk maupun yang baik. Globalisasi adalah kata yang diserap dari frasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Dan westernisasi itu adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Dan juga westernisasi dapat dilakukan dengan cara meniru gaya hidup bangsa Eropa dan juga Amerika. Ini Tante, izin bertanya Tante. Menurut pandangan Tante nih, apa yang dimaksud dengan globalisasi dan westernisasi? Globalisasi itu tadi seperti yang kalian sampaikan ya. Iya. Jadi globalisasi itu ibaratnya segala sesuatu itu jadi semakin dekat. Jadi batas antar negara itu menipis, memudar karena adanya berbagai faktor. Jadi seluruh manusia sedunia jadi lebih gampang gitu terjangkau, jadi lebih gampang terhubung, ya kan? Jadi mendunia, segalanya itu jadi mendunia. Jadi kan mengglobal ya. Iya, gitu. Tante kalau mau nanya nih, kan Tante tadi bilang kalau batas negara semakin menipis nih. Tadi kata Tante kan ada beberapa faktor. Faktor apa aja tuh, Tante? Yang paling terasa sekarang ini faktor informasi, faktor teknologi juga, faktor komunikasi, transportasi. Kan sekarang sudah lebih canggih ya, sudah lebih gampang. Kalau zaman dulu kita mau dengar kabar teman, kabar keluarga tuh harus nunggu surat dulu dari pos. Bisa seminggu, bisa 2 minggu. Nah gitu. Kalau sekarang tinggal chat. Tinggal chat, video call, bisa langsung kelihatan orangnya. Apa Kan sekarang gitu. udah gadget kan? Iya. Gitu. Kemana-mana juga jadi lebih dekat kan? Iya, Tan. Jadi untuk pertanyaan kedua nih, Tan. Apa hubungannya globalisasi dan westernisasi menurut Tante? Nah,
Karena di globalisasi itu ada salah satu faktor yang paling penting, yaitu soal perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ya. Jadi termasuk informasi-informasi dari budaya asing ya. Kalau kita nyebutnya westernisasi berarti pengaruh budaya barat ya. Iya. Nah, itu gampang banget masuk ke kita gitu. Apalagi kalangan remaja Iya, ya. mulai dari film, musik, gosip artis, nah, gitu ya kan. Jadi kehidupan orang di negara barat sana setiap hari bisa kita akses kapan aja, di mana aja. Nah, mau nggak mau kan bisa mempengaruhi cara hidup kita juga gitu. Karena biasanya orang berpikir yang di budaya barat itu karena mereka anggap itu budaya lebih maju ya, jadi lebih keren gitu. Jadi ada keinginan untuk mencoba dan meniru. Iya, apalagi kayak Korea gitu ya kan Tan. Betul. Nah, cuma mungkin kalau Korea bukan westernisasi kayaknya ya. Bukan. Kayak western itu kan barat ya. Kalau Korea itu masih Asia ya. Iya, Asia itu. Walaupun budayanya jelas berbeda dengan kita. Iya. Tapi tetap masih tetanggaan. Masih tetangga. Perbedaan antara globalisasi dan westernisasi apa aja tuh kan? Perbedaannya, kalau globalisasi itu kan tadi kita sudah sepakat itu adalah proses mendunia ya. Artinya kita jadi semakin dekat. Iya. Kita jangkauan kita jadi semakin gampang. Iya. Kalau westernisasi itu mungkin lebih tepatnya adalah dampak dari globalisasi itu. Salah satu dampak dari globalisasi. Jadi pengaruh-pengaruh budaya barat itu gampang banget masuk ke kita karena adanya proses globalisasi tadi. Berarti westernisasi adalah dampak dari globalisasi. Iya, salah satu dampak dari globalisasi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kan, benar tidak Tante kalau westernisasi itu terjadi akibat pengaruh globalisasi? Nah, itu tadi baru dijawab. Salah satu dampak dari benar. Dampak globalisasi terhadap westernisasi apa aja kan? Maksudnya gimana? Dampak dari globalisasi kepada westernisasi terhadap budaya kebaratan ini. Nah, itu tadi karena di dalam proses globalisasi itu dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk transportasi, jadi semakin gampang pengaruh Western tadi masuk ke Indonesia, masuk ke negara kita. Jadi kita bisa dari film, ya kan, dari musik, ya kan, gosip, cerita-cerita artis, gitu ya. Dan itu semua kan karena menurut kita itu adalah kehidupan yang modern, ya. Jadi, nah biasanya negara-negara berkembang seperti kita itu kepingin gitu, jadi terlihat lebih maju. Jadi seolah-olah kalau kita ikut gaya kehidupan di Western itu kita jadi kelihatan lebih maju, lebih keren, lebih modern. Kalau kita ngomong-ngomong pakai Inggris, gitu ya, kelihatannya lebih smart, lebih cerdas, lebih so Inggris ya. Gitu. Kayak kalau medok bahasa Jawanya kayaknya deso gitu ya kan, nah seperti itu kira-kira. Dan Tante, upaya apa yang bisa kita lakukan dalam menyikapi fenomena westernisasi dan globalisasi nih Tan? Oleh siapa dulu nih? Kalau masyarakat biasa gitu kan, masyarakat sekitar kita. Mungkin kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Oh iya, boleh. Kalau dari diri sendiri dulu berarti kita harus memperluas wawasan kita tentang kebangsaan. Supaya identitas kita tidak memudar ya. Cinta tanah air. Ya, sekali-sekali bolehlah ngikutin gaya-gaya orang-orang barat yang bagus-bagus ya. Jangan dicontoh itu yang pergaulan bebasnya, free sex ya kan, keluar masuk klub dugem. Nah, itu kan gaya hidupnya mereka, itu yang negatif. Nah, itu jangan dicontoh. Tapi kalau yang positifnya mungkin boleh, ya kan? Kemudian kita harus punya wawasan yang cukup luas tentang wawasan kebangsaan kita. Kemudian kita harus lebih sering membeli produk lokal. Nah, harus lebih mencintai produk dalam negeri, ya kan, dikurang-kurangin belanja barang-barang dari luar negeri gitu ya. Iya, jadi mencintai ya. Makanya Tante hari ini pakai ini. Berarti langsung dari Indonesia. Produk negeri. Ini kan tenun ya. Tenun. Cintailah barang Indonesia. Motif tenun dari Indonesia sendiri. Tahu nggak nih motif tenun dari mana?
Dari mana, Chan? Aneh, nggak tapi Dari nggak mana? tahu. Kurang tahu. Kira-kira Sumatera Utara, Jawa, atau Nusa Tenggara? Apa nih, Nusa Chan? Tenggara. Iya, benar. Eh, Keren. Jadi dimulai dari yang sederhana dulu, ya, mencintai produksi dalam negeri. negeri, kurang-kurangin belanja produksi luar negeri, Iya. ya kan. Nah, kemudian kita juga harus bijak menyikapi setiap informasi yang masuk ke gadget kita. Gitu. Misalnya kalau kita bicara kita nonton film barat nih. Nah, yang pesan moral di film yang bagus kita ambil. Nah, bagus tapi kita adegan-adegan yang kekerasan, yang lain-lain itu di skip. Iya, Gitu, ya kan. Jadi harus pandai-pandai bijaksana dalam menyikapi berita-berita dari luar negeri yang kita dapat. Iya. Ya kan. Apalagi sekarang banyak penipuan kan, Tan? Betul. Jadi tetap ingat identitas diri kita nih. Iya. Saya ini orang Indonesia. Indonesia. Saya orang Batak loh. Saya orang Jawa loh. Nah gitu kira-kira. Iya, ibu kan harahap ya, dia orang Batak. Bisa berbatu kan. Belajar. Mama ibu. Jadi Jawa. Jawa. Nah, berarti tante nggak salah ya. Iya, nggak salah, Jadi Tan. harus kembali ingat kepada identitas sendiri. Saya Batak loh. Ya kan? Saya Jawa loh. Tetap dijaga budayanya seperti itu. Jangan Iya, Tan. kebablasan. Iya, masuk ke budaya barat. Kalau dari sisi pemerintah nih, Tan, upaya apa aja sih yang telah dilakukan pemerintah untuk menyikapi westernisasi ini? Nah, kalau kita lihat dari dunia pendidikan ya, Ya, nah, di dalam kurikulum ada kan ya salah satu pendidikan yang mengajarkan kepada siswa, kepada murid tentang wawasan kebangsaan. Iya. Ada kan? Ada. Kemudian juga di dalam kurikulum pendidikan juga ada kan cerita tentang sejarah perjuangan bangsa, Iya, banyak Pancasila, PKN. Undang-Undang Dasar, ya kan PKN. di situ tuh ya. Iya. PS. Nah, itu Kan adalah PKN. sendi-sendi kehidupan berbangsa ya. Iya, Itu kan. adalah pondasi supaya kita itu tahu betul identitas kita ini siapa, meningkatkan rasa nasionalisme. Kemudian pemerintah juga sekarang ini sudah lebih sering ya mengedepankan budaya-budaya Indonesia. bangsa sendiri, seperti misalnya tarian, lagu daerah, Anak tari. ya kan? Anak tari, siapa di sini anak tari? Itu juga. Anak tari juga ya. Kemudian apa namanya? Ada juga hari batik. Hari batik Ya nasional. kan? Nah, itu juga kan salah satu tujuan pemerintah untuk selalu mengingatkan penduduknya, masyarakatnya, kita ini orang Indonesia loh. Cinta Kita ini budaya. Cinta budaya sendiri. Nah, Produk itu ya, sendiri. Produk ya. sendiri. Jadi sekarang ini pemerintah sudah lebih sering mengedepankan memperkenalkan kembali budaya bangsa sendiri kepada masyarakat lewat di televisi, di radio, di sekolah, lewat kurikulum, ya kan? Nah, Kurikulum Merdeka sekarang. kemudian juga memberikan banyak kesempatan UMKM ya untuk modal usaha bagi masyarakat yang punya usaha di bidang seni budaya, Iya, ya kan? Pengrajin batik misalnya. Sangat mendukung pemerintah berarti ya, Gitu. Tan? Iya, mendukung. Harus dong. Kalau nggak pemerintah kita siapa? Siapa lagi ya nggak kayak Tapi yang paling penting, walaupun pemerintah udah segitunya berusaha, kalau masyarakatnya nggak peduli, sama aja. sama aja bohong. Jadi Nggak harus ada sama-sama usaha saling bekerja sama. apapun. Tan. Kalau boleh tahu nih, Tan, apa saja contoh dari fenomena westernisasi dan globalisasi, Tan? Kalau globalisasi sekarang kayaknya yang tadi kita sebut ya, kemana-mana jadi lebih dekat. Iya. Iya, Tan, betul. Kemana-mana jadi lebih dekat, ya kan? Iya. Kayaknya sekarang nggak ada yang terasa benar-benar jauh. Transportasi udah semakin canggih. Udah banyak Kereta ya, Tan. Ya, mungkin bentar lagi mungkin di masanya anak cucu kalian sudah ada ini barangkali apa namanya? Aduh, transportasi yang bisa zup gitu ya. Oh, biasanya Zup sampai kalau kapal sekarang terbang. ke sana itu 2 jam, 3 jam, mungkin nanti zep 10 menit nyampe. Nah, tuh saking cepatnya gitu ya. Mungkin Pakai kalau kecepatan 1 menit cahaya bisa, gitu. Tan. Pakai kecepatan cahaya Iya. gitu ya. Sekali kedip tuh. Saking canggihnya gitu. Nah, sekarang aja kan kayak misalnya kereta api. Sekarang sudah ada kereta api Jakarta. listrik kan yang cepet banget. Iya, Nah, banyak kan. gitu. Kemudian globalisasi yang lain itu ya tadi komunikasi gampang banget gitu. Mau
teman kita ada di Korea, mau teman kita ada di Afrika Selatan, kayaknya kapan aja mau ketemu gampang deh, tinggal video call. Iya, sekarang apa-apa gadget udah canggih kan, Ya, Tan? malah sekarang Iya. efeknya malahan yang deket malah jadi jauh. Iya. Iya, kalau ngumpul gitu malah main HP. Nah itu, jadi kita malah merasa lebih dekat sama teman kita yang di Jauh. Papua daripada teman yang di sebelah kita. Bener nggak? Bener. Malahan nanti kita malah lebih tahu kabar teman kita yang di Papua daripada Daripada teman yang di sebelah kita. Gitu. Main HP terus kalau ngumpul-ngumpul kan. Sekarang kan kita kalau ngumpul-ngumpul hening cipta semua ya. Iya, Hening Cipta, Tan. Kalah, Katanya lah. jarang ngobrol. Nah, jadi kalau dari globalisasi mungkin yang terasa banget itu adalah komunikasi dan jarak menjadi lebih dekat informasi. Jadi kita tuh lebih cepat tahu informasi di luar negeri saat ini gitu ya. Sekarang di Jerman Barat lagi ada apa kita langsung tahu. Langsung info. Sekarang di Palestina lagi ada apa kita langsung tahu. Ya kan? Iya kan bener kan? Iya, bener. Langsung tahu gitu. Iya. Teman kita di Amerika lagi makan apa kita langsung tahu. Wih, Ya gitu ya. itulah Jadi kerennya gadget. informasi cepet banget gitu, komunikasi gampang banget, jarak juga jadi semakin terasa Deket. banget gitu. Kenapa westernisasi lebih banyak dilakukan oleh di kalangan remaja, Tan? Karena remaja itu adalah transisi dari anak-anak ke orang dewasa. Masih Di labil. masa transisi itu perkembangan berpikirnya juga lebih kritis, emosinya juga berubah. Kadang nggak stabil kan, Tan. Iya, terus ada rasa ingin tahu yang sangat besar. Tinggi. Penasarannya besar banget, kepo banget. Iya. Jadi kalau misalnya buka HP, terus masuk lagu, dance, film Asik ya? dari barat gitu ya, Ya. kayaknya keren nih, nyoba Nyoba langsung. Dicoba. kayaknya bajunya bagus nih, cari nah gitu ya. Karena kepo tadi gitu, penasaran banget gitu, ingin tahu segala-galanya. Jadi kalau misalnya ada satu informasi yang dia penasaran, langsung cari tahu. Sekarang kan gampang banget cari Tinggal informasi. Google. Tinggal nanya Mbah Google. Nah, Google. si Mbah kan tahu semua gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa westernisasi itu gampang banget terjadi di usia remaja? Karena memang di usia remaja itu adalah usia di mana berpikirnya sudah mulai kritis banget gitu. Rasa ingin tahunya juga Semakin tinggi. besar banget besar, dibandingkan semakin kita. ketika masih SD, ketika masih kecil. Iya, Tan. Bagaimana cara meminimalisir westernisasi di kalangan remaja, Tan? Nah, salah satu caranya adalah harus percaya diri. Jadi kalau misalnya di remaja ini ada juga satu lagi nih ya, yang paling menonjol adalah itu adalah usia di mana kita itu ingin diterima di lingkungan. Adalah usia-usia di mana ingin diakui. Iya, Tan. Nah, jadi kalau misalnya nih di sekolah ada satu kelompok yang kayaknya keren banget karena mereka gaya westernnya itu kental banget gitu. Ngomongnya juga sok English. kebarat-baratan gitu ya. Kalau ketemu bukan assalamualaikum lagi. Masa katanya? Kira-kira seperti itu ya kan. Besok ya, Kak. Kalau ngomong sikit-sikit ada satu kata, dua kata pakai bahasa Inggris ya kan ya. Terus jadi itu kayaknya keren banget gitu. Karena setiap hari yang dikonsumsi itu gitu. Iya. Setiap hari yang dikonsumsi yang nyampe di gadgetnya itu ya film barat, lagu barat gitu ya, artis-artis barat yang menurut dia keren banget. Dan itu di-copy sama ada kelompok di sekolah. Pasti kebanyakan kepengen diterima di kelompok itu. Nah, jadi kalau kita tidak percaya diri, kita gampang terseret gitu, gampang terbawa. Padahal belum tentu loh kelompok yang kita anggap keren itu benar-benar baik buat kita, ya kan? Kita gitu. Mungkin kalau sekedar meniru bahasa, meniru gaya, mungkin nggak terlalu berbahaya ya. Tapi kalau sampai meniru perilaku yang buruk, Itu udah kacau itu, Tan. keluar masuk klub malam, dugem-dugem, minum-minum, apalagi seks bebas. Mereka itu kan menganut prinsip free sex ya. Iya. Nah, kalau sampai itu yang dicontoh,
apalagi sampai menjauh dari agama. Indonesia. Nah, bahaya kan? Iya, Jadi bahaya. menurut Tante tuh yang paling penting adalah harus punya rasa percaya diri yang kuat. Harus punya kecintaan akan identitas bangsa yang kuat. Jadi wawasan kebangsaannya harus kuat. Jadi itu dimulainya dari mana? Mulai dari diri Dari sendiri diri sendiri, Tan. Dan keluarga. keluarga, lingkungan rumah. Iya, biasanya kalau anak-anak remaja yang dekat sama orang tuanya, yang tidak takut atau gampang berkomunikasi, bercerita dengan orang Sering tuanya. curhat, apa yang Nah, terjadi ini di biasanya sekolah, anak-anak yang punya rasa percaya diri yang tinggi. Iya, Kiara kayak gitu nggak Teh? Kiara-kiara. Mudah-mudahan seperti itu. Sering Nanti sekali cerita. lagi Kiara yang wawancarai. Iya. Nah, terima kasih ya Tante udah mau berbagi dan bersedia untuk datang ke podcast kami untuk mengerjain tugas PKN kami Tante. Iya, Tante juga berterima kasih banyak. Tante senang sekali bisa gabung-gabung sama teman-temannya Kiara, ngobrol-ngobrol kayak gini Iya. kan jarang-jarang ya. Makin Nah, menambah wawasan kita semua. benar. Nah, itulah sekian pembahasan tentang globalisasi dan westernisasi dari Saturday Talk. Dari narasumber kami yaitu Mama Kiara. Segitu aja podcast kali ini, sampai jumpa lagi. Bye.